wabarakatuh. Saya Rika Rahmadayanti, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar STK IPB GRI Lubuk Linggau. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai elemen kurikulum 2013. Perubahan kurikulum 2006 ke kurikulum 2013 menyangkut 4 aspek perubahan, yaitu standar kompetensi lulusan ataupun SKL, standar isi, standar proses, dan standar penilaian. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai 2 elemen terakhir, standar proses dan standar penilaian. Yang pertama yaitu mengenai standar proses kurikulum 2013. Standar proses adalah kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan interaktif, inspiratif, menantang, memotivasi siswa untuk berpartisipasi secara aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian, sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis siswa. Untuk itu, setiap satuan pendidikan melakukan perencanaan pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, serta penilaian proses pembelajaran untuk meningkatkan efisiensi dan kreativitas kompetensi kelulusan. Standar proses kurikulum 2013 mencakup perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran. Karakteristik pembelajaran pada setiap satuan pendidikan terkait erat pada standar kompetensi lulusan dan standar isi. Sesuai dengan standar kompetensi lulusan, sasaran pembelajaran mencakup pengembangan ranah sikap, pengetahuan, keterampilan, dan elaborasi untuk setiap satuan pendidikan. Ketiga ranah tersebut memiliki lintasan perolehan proses psikologis yang berbeda. Yang pertama yaitu sikap melalui aktivitas menerima, menjalankan, menghargai, menghayati, dan mengamalkan. Yang kedua yaitu pengetahuan diperoleh melalui aktivitas mengingat, memahami, menerapkan, mengevaluasi, menganalisis, dan mencipta. Yang ketiga yaitu keterampilan diperoleh melalui aktivitas mengamati, menanya, mencoba, menalar, menyaji, dan mencipta. Selanjutnya yaitu yang kedua, standar penilaian kurikulum 2013. Standar penilaian pendidikan adalah kriteria mengenai lingkup, tujuan, manfaat, prinsip, mekanisme, prosedur, dan instrumen. Penilaian hasil belajar peserta didik digunakan sebagai dasar dalam penilaian hasil belajar peserta didik pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Ulangan adalah proses yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik secara berkelanjutan dalam proses pembelajaran untuk memantau kemajuan dan perbaikan hasil belajar peserta didik. Lingkup penilaian. Penilaian pendidikan pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah terdiri atas yang pertama yaitu penilaian hasil belajar oleh pendidik, yang kedua yaitu penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan, yang ketiga yaitu penilaian hasil belajar oleh pemerintah. Penilaian hasil belajar peserta didik pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah meliputi aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Tujuan penilaian. Penilaian hasil belajar oleh pendidik bertujuan untuk memantau dan mengawasi proses kemajuan belajar dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidik bertujuan untuk menilai pencapaian standar kompetensi lulusan untuk semua mata pelajaran. Prinsip penilaian yang pertama yaitu sahih. Penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang ukur. Yang kedua yaitu objektif. Penilaian didasarkan kepada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilaian. Yang ketiga yaitu adil. Penilaian yang tidak membedakan latar belakang status sosial ekonomi.
Bentuk penilaian dilakukan dalam bentuk ulangan, pengamatan, penugasan, dan bentuk lain yang diperlukan. Mekanisme penilaian. Yang pertama yaitu mekanisme penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan dengan menetapkan KKM, penilaian hasil pelajaran yang mencakup semua mata pelajaran yang meliputi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang ketiga yaitu penilaian hasil akhir melalui ujian sekolah. Yang keempat yaitu laporan hasil penilaian melalui pada akhir semester dan akhir tahun. Prosedur penilaian yang pertama yaitu mengamati perilaku peserta didik selama pembelajaran. Yang kedua, mencatat perilaku peserta didik dengan menggunakan lembar observasi ataupun dengan pengamatan. Yang ketiga yaitu menindaklanjuti hasil pengamatan. Yang keempat yaitu mendeskripsikan perilaku peserta didik. Baiklah, itulah penjelasan materi dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.